Dari murid kelas 6 juga ada yang mendengar dari yang tidak jauh dari SD Kokap. Mungkin suara itu sebetulnya suara yang keras, namun pada waktu itu waktu jam 5 ini masih terlalu pagi untuk untuk kegiatan aktivitas. Nama saya Surohim, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar, sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Kokap. Kepangaken perkenalkan kita dari program Saksi Mata dari Tribun Jogja. Ini mau wawancara tentang kronologi bagaimana kemarin ada sekolah ini SD Kokap, SD Negeri Kokap ini bencana longsor. Itu kronologi ini seperti apa, Pak? Untuk kronologi, karena saya juga kepala sekolah yang baru, itu untuk menurut laporan dari teman-teman guru bahwa rekahan untuk talut itu sudah dimulai tanggal 29 Desember 2025. Namun itu belum rekahan yang dianggap membahayakan. Kemudian setelah ada hujan di tanggal 1 Januari 2026 itu Kokap memang curah hujan juga lumayan tinggi. Itu kita ke sekolah tanggal 2, terjadi rekahan yang sudah melebar. Tapi satu kepalan tangan antara ruang UKS dengan ruang kelas, ruang kantor dan guru itu kepalan tangan masuk. Nah, kemudian kita libur tanggal 2 ini dari pihak Dinas Pendidikan, kemudian BPPD kami laporkan, terus sudah langsung menindaklanjuti datang ke sekolah pada tanggal 2 tersebut. Kemudian kami koordinasi dengan OPD. Lalu pada waktu itu disepakati untuk mengeliminasi air masuk ke dalam rekahan. Dan kami pada tanggal 3 itu bersama wali dan masyarakat, komite, dan dibantu juga dari TNI, tapi belum maksimal. Itu sudah melokalisir air agar tidak masuk dalam rekahan dengan membuat karung yang diisi pasir, kemudian kita tata untuk sepanjang dekat rekahan tersebut. Alhamdulillah juga lumayan. Jadi, namun kita hari Minggu tanggal 5, tanggal 4 itu kita libur. Nah, dengan libur maka pada waktu itu juga terjadi hujan karena curah hujan memang masih tinggi tadi. Kemudian kita masuk ke hari Senin, baru kita masuk ke hari Senin tanggal 5. Nah, tanggal 5 ini dari Dinas Pendidikan, kemudian PUPR, kemudian dari BPPD juga masih mengkondisikan karena rekahan itu sudah melebar, kepala manusia masuk antara batas pilar UKS dengan kelas ruang guru. Itu yang pertama. Kemudian setelah beberapa hari kami sudah melaporkan sampai Bupati Kulon Progo juga menyempatkan untuk meninjau lokasi tersebut, kemudian berusaha untuk segera ditangani untuk talut di SD Negeri Kokap ini. Namun karena memang bulan Januari ini adalah sudah tanggal Desember itu sudah cut off untuk revitalisasi dinas
dari pusat, Ya. itu maka penanganan belum begitu segera bisa ditindaklanjuti. Untuk itu seiring berjalannya waktu karena hujan cukup rentan dan tinggi sekali, itu kemarin tanggal Senin, sekarang tanggal 19 ya, Senin tanggal 19 Januari 2026 sekitar pukul 5:16 itu melihat pantauan CCTV, itu akhirnya tanah ambles menjadi longsor, dan yang terdampak adalah bangunan yang di bawah talut adalah ruang pusat kegiatan guru dan kepala sekolah di K3S Kapanewon Kokap. Itu sehingga longsoran membentur dinding sebelah atas dari UPT ex UPT UPTD di Dikdas, dan menjadikan patahan pilar dari keempat pilar yang ada di ruang PKG tersebut. Nah, dengan demikian ruang PKG sekarang sudah sangat membahayakan, dan sementara oleh BPPD dan Dinas Pendidikan dimohon untuk kegiatan guru, kegiatan kepala sekolah untuk dialihkan sementara waktu karena kondisi bangunan yang tidak memungkinkan untuk dipakai. Begitu. Untuk akibat longsor itu, untuk SD Negeri Kokap sendiri itu yang terdampak apa saja? Yeah. Akibat longsor dari kelongsoran ini, untuk satu adalah ruang UKS, kemudian parkir, kemudian dapur ini sudah ikut amblas dan longsor, ikut longsoran. Kemudian yang sudah terdampak adalah ruang kepala sekolah dan guru dan kelas 6. Ruang kelas 6. Maka himbauan dari BPPD juga dari Dinas Pendidikan untuk kedua ruang kelas dan ruang kelas 6 dan ruang kepala sekolah dan guru untuk sementara jangan dipakai untuk kegiatan, dikosongkan gitu. Untuk ruang kelas 6 sendiri masih digunakan atau? Kalau ruang kelas 6 kita gunakan untuk menampung barang-barang yang ada di UKS, kemudian yang ada di kantor guru, kepala sekolah dan guru. Sementara kita kita pindahkan ke ruang kelas 6. Kemudian masih karena kelas 6 tidak begitu signifikan dampaknya, maka masih kita tempati untuk menyimpan tas guru dan karyawan gitu. Nah, kelas 6 sendiri kemudian berpindah. Untuk kelas 6 ini untuk sementara waktu kemarin itu kita pindahkan di kelas 5, kemudian kelas 5 kita adakan di tenda darurat. Nah, di tenda darurat yang kita tempati ini. Kemudian seiring berjalannya waktu setelah tanggal 19 itu terjadi longsoran yang sangat dahsyat, maka dari pihak wali, komite, dan Kapanewon itu mengharapkan setelah di asesmen oleh BPPD juga PUPR Sarpras di Dikpora, maka untuk segera merelokasi untuk yang berada di dekat kelas 6 itu, maka kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 itu harus direlokasi. Namun kami bermusyawarah dengan komite dan ke Kapanewon, akhirnya yang dipindah karena untuk anak-anak tidak trauma, maka yang dipindah adalah yang kelas kecil, dipindah di SD terdekat.
Yang kelas 1, 2, 3 itu di SD terdekat. Kemudian untuk kelas 4, 5, dan 6 masih di lokasi SD, namun di bangunan yang relatif baru dan aman. Nah, itu tadi waktu kejadian longsor itu Pak, itu kan terpantau dari CCTV. Pak Rohim, apakah kan berarti tidak ada yang di area sekolah ya? Tidak ada. Ya. Mendengar nggak Pak cerita-cerita dari masyarakat di sekitar sini, apa suaranya seperti apa atau kejadiannya seperti apa, seperti gimana Pak? Ada saksi dengar, bukan saksi mata. Saksi dengar tetangga yang ada di sebelah barat dari SD Kokap, yang tidak jauh dari rumah dari SD Kokap ini mendengar suara gelegar pada saat longsor tersebut. Kemudian pada waktu paginya juga langsung, tapi saya sudah di sekolah, kemudian baru ke sini tadi menceritakan bahwa tadi sekitar jam itu terjadi suara yang gemuruh atau gerakan tanah mungkin itu. Kemudian dari murid kelas 6 juga ada yang mendengar dari yang tidak jauh dari SD Kokap. Mungkin suara itu sebetulnya suara yang keras, namun pada waktu itu waktu jam 5 ini masih terlalu pagi untuk kegiatan aktivitas. Apakah di daerah SD ini Pak itu sering terjadi longsor atau seperti apa kondisinya? Untuk SD Kokap memang sering longsor karena kondisi di perbukitan. Pada tahun 2017 sudah terjadi longsor di SD ini dan perpustakaan yang kena pada waktu itu. Maka dari tahun Talud dibangun tahun 2018 ini kami sudah kehilangan perpustakaan. Maka karena tidak diizinkan dibangun di Talud tersebut, hanya kami kemarin karena kekurangan mau akreditasi, kemudian ruangan harus ada, ini kami membuat untuk UKS dan dapur. Nah, ternyata akhirnya tahun 2026 ini juga mengalami longsor yang sama dan lebih parah. Untuk SD Negeri Kokap ini Pak, itu menampung berapa murid? Untuk tahun 2025-2026 ini tercatat dari kelas 1 sampai kelas 6 ini itu ada 79 siswa dan 11 tenaga pendidik, kepala sekolah, guru, dan tendik. Gitu. Maka sekitar jumlah total 90. Kemudian untuk di Kokap ini, di area ini, sekolah dasar negeri itu ada berapa jumlahnya? Tapi jaraknya agak jauh. Kalau kemarin kan dari kabupaten juga menyampaikan pada saat Pak Bupati Rawo itu menyampaikan bagaimana opsi jika direlokasi. Namun saya menyampaikan sebagai kepala sekolah menyampaikan kalau SD Negeri Kokap ini dengan SD terdekat ini memang cukup jauh. Satu, untuk yang negeri maksudnya, yang negeri itu sudah sekitar 3 kilo. Kemudian yang sebelah selatan, yang sebelah utara itu malah 4 kilo dari SD terdekat jika di regrouping. Kemudian SD terdekat itu adalah kami menggunakan SD Kanisius yang sementara waktu kemarin itu ditutup. Nah, maka untuk relokasi kelas 1, 2, 3 itu kita di SD
Kanisius. Berarti di areal sekitar 4 kilo, radius 4 kilo itu Tidak untuk ada. SD negeri itu Tidak cuma ada. di sini. Iya. 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 Maka dari itu kami memohon untuk tidak di regroup, Oh, tidak di regroup. Namun kalau opsi relokasi itu masih banyak pertimbangan. Nah, karena juga tempat yang tersedia begitu. masih ada ya. Ada atau tidak gitu kan. Nah, kalau di rehab insya Allah jika nanti dana itu mohon dipercepat, nanti rehab baik talut, kelas dan sebagainya ini mudah-mudahan segera lebih bermakna gitu. Terus untuk ini setelah kejadian ini ke depan itu kemudian sudah dilakukan penanganan seperti apa untuk longsor ini, terus perencanaan selanjutnya itu nopo mawon Pak? Untuk kegiatan setelah longsor kami sementara ini baru sebatas laporan kepada OPD yang terkait, dan kalau untuk kemarin ada usulan dari komite untuk jika kita mencari alat berat untuk mengambil tanahnya, ini namun malah ditakutkan karena jika nanti tanah itu diambil nanti akan memperlebar longsoran yang di atasnya. Maka sementara ini hanya baru mengamankan aset di PKG, Pusat Kegiatan Guru, dan aset-aset di SD Negeri Kokap. Itu sementara. Kemudian untuk rencana, alhamdulillah dari SD Negeri Kokap, insya Allah mudah-mudahan masuk revitalisasi tahun 2026 ini. Ini sudah kami diberi spill oleh dari Pak Presiden bahwa Kokap masuk revit bantuan Presiden tahun 2026. Mudah-mudahan akan segera dipercepat untuk penanganannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.